selamat sore. Perkenalkan saya Ariustika Situmorang AMDAK, peserta Latsar Angkatan 15 Kelompok 3, OPD Puskesmas Parlilitan, dengan pengampu materi Ibu Yam Nurmahlia SST MKes, akan mempresentasikan Core Value ASN Loyal. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 16 Agustus 2021 tentang implementasi core values dan employer branding aparatur sipil negara, disebutkan bahwa dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia, pemerintah telah meluncurkan core value atau nilai-nilai akhlak ASN, berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa. Kenapa loyal dianggap penting dan dimasukkan menjadi salah satu core value yang harus dimiliki dan diimplementasikan dengan baik oleh setiap ASN? Itu ada dua faktor. Yang pertama faktor eksternal, yaitu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia merupakan upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Cita-cita mulia tersebut tentunya akan dapat terwujud dengan mudah jika instansi-instansi pemerintah diisi oleh ASN-ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, melaksanakan kebijakan publik, serta mampu menjadi perekat dan persatuan bangsa. Maka salah satu sifat yang harus dimiliki ASN adalah sifat loyal atau setia kepada bangsa dan negara. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi saat ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi ASN untuk memenangi persaingan global. ASN harus mampu menggunakan cara-cara cerdas dengan berpikir logis, kritis, inovatif, dan terus mengembangkan diri. Kata loyal dapat diartikan sebagai setia atau suatu kesetiaan. Loyalitas menurut ahli merupakan kepatuhan atau kesetiaan, tindakan menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang konstan kepada organisasi tempatnya bekerja, kualitas kesetiaan atau kepatuhan seseorang kepada orang lain atau sesuatu yang ditunjukkan melalui sikap dan tindakan orang tersebut, sesuatu yang berhubungan dengan emosional manusia, mutu dari kesetiaan seseorang terhadap orang lain. Bagi seorang ASN, loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada NKRI. Loyalitas merupakan suatu hal yang bersifat emosional. Ciri atau karakteristik yang dapat digunakan organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya yang pertama, taat pada peraturan, bekerja dengan integritas, tanggung jawab kepada organisasi, kemauan untuk bekerja sama, rasa memiliki yang tinggi, hubungan antar pribadi, kesukaan terhadap pekerjaan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan, menjadi teladan bagi orang lain. Loyal dalam core value ASN. Panduan perilakunya ada 3. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Kata kunci dalam loyal ada 5. Yang pertama, komitmen yang bermakna perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau hubungan keterikatan dan rasa tanggung jawab akan sesuatu. Yang kedua, dedikasi yang bermakna pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia. Yang ketiga, kontribusi yang bermakna keterlibatan, keikutsertaan, sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik berupa pikiran, kepemimpinan, kinerja, profesionalisme, finansial, atau tenaga yang diberikan kepada pihak lain. Yang keempat, nasionalisme yang bermakna suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara,
atau suatu sikap cinta tanah air atau bangsa dan negara. Yang kelima, pengabdian, yang bermakna perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih sayang, hormat, atau suatu ikatan, dan semua itu dilakukan dengan ikhlas. Membangun perilaku loyal dalam konteks umum yaitu membangun rasa kecintaan dan memiliki, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi kebutuhan rohani, memberikan kesempatan peningkatan karir, melakukan evaluasi secara berkala. Memantapkan wawasan kebangsaan dapat diperlukan ASN yang senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, atau golongan sebagai wujud loyalitasnya terhadap bangsa dan negara. Meningkatkan nasionalisme. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Di sini saya akan membahas panduan perilaku loyal. Yang pertama yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Dengan cara yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Dalam melakukan panduan loyal tersebut, ada kode etik yang harus dilaksanakan oleh ASN. Yang pertama yaitu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang ketiga, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab dan efisien. Adapun kewajiban ASN dalam perilaku loyal yang pertama yaitu setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Panduan yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara yang dapat dilakukan dengan cara menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kedua, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keempat, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kelima, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang keenam, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ketujuh, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang kedelapan, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang kesembilan, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 10. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Adapun kode etik yang harus dilakukan oleh ASN adalah melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan. Yang kedua, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang ketiga, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang keempat, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Dan yang kelima, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Dan adapun kewajibannya adalah melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara.
yaitu dengan memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Kode etik yang harus dilakukan oleh ASN adalah menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan bagi diri sendiri atau untuk orang lain, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kewajiban ASN yang harus dilakukan untuk poin ketiga adalah menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air, yang bisa diwujudkan dengan setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, sesuai peran dan tugas masing-masing. ASN ikut menjaga seluruh ruang wilayah. ASN sebagai warga negara terpilih harus menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat dalam menunjukkan kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara yang dapat diwujudkan dengan menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, memegang teguh prinsip netralitas ASN dalam setiap kontestasi politik, mentaati, melaksanakan dan tidak melanggar semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi pelopor dalam penegakan peraturan perundang-undangan di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dapat dilakukan dengan memegang teguh ideologi Pancasila, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, menjadi agen penyebaran nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara dapat diaktualisasikan dengan memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Kemampuan awal bela negara dapat diaktualisasikan dengan memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, mengutamakan pencapaian hasil, dan mendorong kinerja pegawai. Loyal dalam konteks organisasi pemerintah. Pertama, komitmen pada sumpah atau janji sebagai wujud loyalitas PNS. Pasal 66 Undang-Undang ASN mencerminkan bagaimana core value loyal semestinya dipahami dan diimplementasikan oleh setiap PNS yang merupakan bagian atau komponen sebuah organisasi pemerintah. Kedua, penegakan disiplin sebagai wujud loyalitas PNS, yaitu kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam perundang-undangan. Yang ketiga, pelaksanaan fungsi ASN sebagai wujud loyalitas PNS. Fungsi ASN ada 3, yaitu yang pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan di sektor pemerintahan. Yang kedua, ASN sebagai pelayan publik senantiasa berorientasi pada kepentingan publik dan memiliki kapasitas untuk memberikan pelayanan kepada publik sebagai bagian dari unit kerja publik untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum atau yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa harus mampu bersikap adil dan netral, juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasikan kelompok tersebut. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai wujud loyalitas PNS. Yang pertama, pada sila pertama yaitu nilai-nilai ketuhanan. Pancasila bermaksud menjadikan nilai-nilai moral ketuhanan sebagai landasan pengelolaan kehidupan dalam konteks masyarakat yang majemuk tanpa menjadikan salah satu agama tertentu mendikte negara. Yang kedua, pada sila kedua yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Di tengah globalisasi yang semakin meluas cakupannya, masyarakat Indonesia perlu lebih selektif dalam menerima pengaruh global. Pengaruh global yang positif, yakni yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, tentu lebih diterima dibanding pengaruh yang negatif, yakni yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, sila ketiga, yaitu nilai-nilai persatuan.
Negara juga diharapkan mampu memberikan kebaikan bersama bagi warga tanpa memandang siapa dan dari etnis mana, apa agamanya, dengan terus memperkuat semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik, dengan terus-menerus mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan multikulturalisme yang dapat membangun rasa keadilan dan kebersamaan dilandasi dengan prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan non-diskriminatif. Sila keempat, nilai-nilai permusyawaratan, itu demokrasi pemusyawaratan merupakan cerminan dari jiwa, kepribadian, dan cita-cita bangsa Indonesia. Sila kelima, nilai-nilai keadilan sosial, pemerintah demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat dan negara juga berhak mengatur pembagian kekayaan negara agar rakyat tidak ada yang kelaparan. Rakyat bisa memperoleh jaminan sosialnya serta negara bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan dari fungsi sosial atas hak milik pribadi sehingga bisa terwujud kesejahteraan umum. Demikianlah presentasi saya tentang Core Value ASN Loyal. Sekian dan terima kasih.